Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Ibu Mumus dan Ibu Oci. Kalian masih semangat? Semangat dong. Sekarang silahkan kalian simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Semangat pagi anak-anak. Sebelum belajar, marilah kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Di minggu yang lalu, kita sudah mempelajari materi tentang dataran rendah dan dataran tinggi. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang perbedaan jenis tanaman padi dan teh. Kalian tahu tidak, kalau tanaman padi dan teh itu tumbuh di tempat yang berbeda? Kalau tanaman padi umumnya tumbuh di tempat yang berhawa panas, banyak mengandung uap air dan curah hujan yang cukup. Sinar matahari dan suhu sangat mempengaruhi tanaman padi. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat Celcius. Adapun tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi berkisar antara 0 sampai dengan 1.500 meter di atas permukaan laut. Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah yang berlumpur yang subur dengan ketebalan 18 sampai dengan 22 cm. Diperlukan pengairan yang cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Tanaman padi itu harus dirawat dengan baik agar tumbuh dan bisa menghasilkan panen yang melimpah. Berikut ini adalah cara merawat tanaman padi. Yang pertama yaitu lakukan penyiangan dalam 2 minggu sekali. Cara yang kedua yaitu lakukan pengairan yang wajar supaya tidak kelebihan dan kekurangan. Cara yang ketiga yaitu lakukan pemupukan setelah 7 sampai dengan 15 hari dengan menggunakan pupuk urea. Dan yang terakhir yaitu mengendalikan hama dan penyakit dan menggunakan pestisida. Itulah tadi penjelasan tentang cara merawat tanaman padi. Selanjutnya yaitu manfaat tanaman padi bagi kehidupan kita. Yang pertama yaitu biji padi. Padi jika digiling akan menghasilkan beras. Beras jika kita masak akan menjadi nasi. Nasi itu adalah sebagai sumber pangan atau bahan makanan pokok. Yang kedua yaitu jerami padi. Jerami padi bisa dimanfaatkan sebagai bahan ternak. Dan yang ketiga yaitu sekam padi. Sekam padi dapat digunakan sebagai pupuk dan media tanam. Itulah tadi penjelasan tentang jenis tanaman padi. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang jenis tanaman teh. Kalian tahu tidak tempat pertumbuhan teh? Tanaman teh umumnya itu tumbuh di daerah pegunungan. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh adalah berkisar 13 derajat sampai dengan 15 derajat dengan curah hujan tahunan tidak kurang dari 2000 mm kubik. Sinar matahari dan suhu udara sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh. Bila suhu mencapai 30 derajat Celcius, maka akan memperlambat pertumbuhan tanaman teh. Jadi, tanah yang cocok untuk tanaman teh yaitu tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik. Dan biasanya terletak di lereng, gunung atau perbukitan. Daun teh yang paling terkenal jenisnya adalah daun teh hijau.
Rasa dari daun teh hijau yang diseduh akan rasa lebih pahit, namun sangat menyehatkan. Sedangkan dalam dunia kuliner, daun ini sering dijadikan tambahan rasa pada beberapa jenis makanan. Contohnya, es krim, puding, serta berbagai jenis minuman seperti teh kotak, ichi ocha, dan lain-lain. Tanaman teh yang kita manfaatkan adalah daunnya. Daun teh hijau banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan kita. Di antaranya yang pertama, menyehatkan jantung, dapat mencegah penyakit stroke dan kanker, membersihkan jerawat, dan sebagai minuman penurun berat badan. Adapun cara merawat tanaman teh, di antaranya yang pertama, pastikan tanah yang akan ditanam bibit teh yaitu tanah yang subur, tidak bercadas, dan mengandung banyak bahan organik. Yang kedua, lakukan penyiraman yang tepat. Yang ketiga, lakukan penyebutan rumput liar yang mengganggu proses tumbuhnya tanaman teh. Dan yang keempat, berikan tambahan pupuk organik 1 minggu secara rutin. Itulah tadi cara merawat tanaman teh. Jadi, kesimpulannya adalah kalau tanaman padi itu tumbuh di dataran yang rendah, sedangkan tanaman teh itu tumbuh di daerah pegunungan. Tugas kalian yaitu silahkan kalian kerjakan latihan pada buku paket tematik halaman 36. Kalian tahu tidak kegiatan apa yang dilakukan pada gambar tersebut? Ya betul, kegiatan wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk mendapatkan sebuah informasi. Di dalam wawancara ada istilah narasumber dan pewawancara. Narasumber adalah orang yang diwawancarai atau orang yang dimintai keterangan untuk diambil informasinya. Sedangkan yang disebut dengan pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara. Saat melakukan wawancara dengan narasumber, kita harus memperhatikan sikap yang baik saat wawancara. Adapun diantaranya yaitu yang pertama, gunakan bahasa baku. Yang kedua, sopan santun. Yang ketiga, gunakan pertanyaan yang singkat dan mudah dipahami. Dan yang keempat, tidak menyela pembicaraan. Selain itu, saat kita memilih narasumber harus sesuai dengan bidang keahlian. Misalnya, kita ingin mewawancarai tentang kesehatan. Narasumber yang dapat kita temui adalah dokter. Yang kedua, kita ingin mewawancarai tentang pendidikan. Narasumber yang dapat kita temui adalah seorang guru atau kepala sekolah. Dan bidang ahli lainnya, sesuai dengan informasi yang ingin kita dapatkan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam melakukan wawancara. Yang pertama yaitu tentukan temanya terlebih dahulu. Tujuannya agar kita fokus pada hal yang ingin ditanyakan. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan. Yang ketiga, mengurutkan daftar pertanyaan. Yang keempat, menentukan narasumber. Yang kelima, melakukan wawancara. Yang keenam, mencatat jawaban narasumber. Mencatat hal-hal penting seputar jawabannya. Dan yang terakhir, membuat laporan dan kesimpulan. Selanjutnya, bagaimana sih cara membuat pertanyaan saat wawancara? Untuk membuat pertanyaan saat wawancara, kita bisa menggunakan konsep 5W1H. Apa sajakah? Yang pertama, what, yang artinya apa. Yang kedua, when, artinya kapan. Yang ketiga, where, di mana. Yang keempat, who, siapa. Yang kelima, why, mengapa. Yang keenam, how, bagaimana. Berikut ini
Ibu akan memberikan contoh wawancara menggunakan konsep 5W1H yang dilakukan dengan Pak Petani. W yang pertama yaitu what, yang artinya apa. Contohnya, apa saja hambatan yang Bapak alami saat menjadi petani? W yang kedua when, yang artinya kapan. Contohnya, semenjak kapan Bapak menjadi petani? W yang ketiga yaitu where, yang artinya di mana. Contohnya, di mana letak sawah yang Bapak garap? W yang keempat yaitu who, yang artinya siapa. Contohnya, siapa saja yang membantu Bapak di sawah? Dan W yang kelima yaitu why, yang artinya mengapa. Contohnya, mengapa padi harus diberi pestisida? Dan yang terakhir yaitu how, yang artinya bagaimana. Contohnya, bagaimana cara merawat tanaman padi dengan baik. Nah, itulah tadi beberapa contoh yang digunakan saat wawancara dengan menggunakan konsep 5W1H. Setelah kalian membuat pertanyaan, jangan lupa mengurutkan pertanyaan tujuannya agar proses wawancara berjalan terarah dan teratur. Selain itu, ada hal penting yang harus diperhatikan saat wawancara. Yang pertama, sebelum melakukan wawancara, pastikan kalian buat janji dan minta kesediaan narasumber. Yang kedua, saat melakukan wawancara, jangan lupa kalian memperkenalkan diri. Yang ketiga, setelahnya yaitu pamit atau mohon undur diri dan ucapkan terima kasih. Dan yang terakhir, jangan lupa sampaikan permohonan minta maaf jika ada sikap yang kurang berkenan. Baiklah, giliran sekarang kalian berlatih ya. Lakukanlah wawancara dengan anggota keluarga kalian, boleh ayah, ibu, atau saudara. Dengan tema belajar bersama keluarga selama COVID. Hasil wawancara ditulis di buku paket pada halaman 51. Tugasnya ada 2 ya, kalian bisa kirim ke Google Classroom. Semangat! Bagaimana pembelajaran hari ini? Ada yang kurang dimengerti? Jika kurang mengerti, bisa hubungi ibu guru ya. Pergi ke toko beli bunga mawar. Makan berat ketika lapar. Walau corona semakin menyebar, Tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.